Kita ingin hidup bermartabat. Kita tidak mau ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Kita tidak mau. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum Kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Perjuangan saya sebenarnya sudah saudara rasakan di hatimu semuanya, saudara-saudara. Karena kita semua sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Kita mengerti, kita faham, kita sudah tahu betapa yang Maha Kuasa memberi karunia yang begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita juga melihat bahwa kekayaan itu banyak yang tidak dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share videonya agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang ketulusan serta keikhlasan hati Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sejahtera, masyarakatnya tidak ada yang lapar, teman-teman. Utamanya bagi orang-orang yang membenci Pak Prabowo serta Pak Jokowi, teman-teman ya. Karena kedua tokoh ini adalah orang yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, kita lanjut videonya berikut ini. Semua indikator, semua pakar, semua institusi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia melihat bahwa Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di bumi ini. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima, bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Bisa. Kalau bisa belum tentu akan. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kita rasakan semua, dan saya kira LDII sudah tepat. Kuncinya sumber daya manusia. Manusianya harus bisa. Manusianya harus siap. Tapi dalam peradaban manusia kita faham, kita mengerti bahwa unsur pimpinan sangat berpengaruh. Dalam setiap kelompok, dalam setiap kumpulan manusia pasti ada yang punya bakat, punya hasrat memimpin, dan ada yang tidak mau memimpin. Tidak ada masalah, karena manusia ya itu. Dan yang mayoritas menghendaki ada yang memimpin. Dari kelompok 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Dari RT, RW, dan seterusnya. Di desa, dan seterusnya.
Ada unsur pimpinan, ada unsur yang tidak, yang pengikut. Unsur pimpinan di mana-mana, di setiap lapisan disebut unsur elit, unsur yang di atas memimpin. Jadi dari semua kajian yang ada, yang menilai bangsa Indonesia sekarang, mereka mengatakan Indonesia punya potensi akan menjadi keempat, kelima, keenam ekonomi terbesar di dunia. Begini saudara-saudara, Anda tahu kita harus koreksi diri ya. Kita harus koreksi diri bangsa kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita harus koreksi diri. Ya kan? Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat yang kurang terpuji. Satu, memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua, kurang menghargai rekan sendiri, kurang menghargai pemimpin sendiri, kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Kita harus belajar dari manapun. Tapi ada sifat bangsa Indonesia yang sebenarnya itu kalau bahasa Belanda itu ya, Pak Kris ya, itu bahasa Belanda itu bunyinya Minderwaardigheidscomplex. Itu bahasa Belanda dengan logat Banyumas. Minderwaardigheidscomplex. Artinya rendah diri. Kita kalau lihat ini kagum, ya kan? Lihat itu dari asing kagum. Saya juga termasuk, saya berdosa juga. Saya waktu muda, saya ke Eropa, saya terkagum-kagum. Yang dikasih nasihat oleh nenek moyang kita, ojo gumunan, ya, ojo kagetan. Waktu aku muda, sekarang masih muda. Saya waktu muda, saya berdosa, aku gumunan, aku kagetan, aku terlalu kagum. Waktu di Eropa pertama, saya lihat, waduh, gedung-gedung bagus, istana-istana hebat, Versailles, Louvre, Amsterdam, Buckingham Palace, ini itu kagum. Lama-lama setelah saya belajar sejarah, kekayaannya itu dari kita semua. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita. Karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Tapi kita harus koreksi diri, ya kan? Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lengah. Ya, karena ini sifat. Nah, ini saya boleh ya Pak Kiai, aku boleh bicara. Ya. Aku udah siapkan teks sebetulnya. Tapi aku ingin bicara dari hati gitu loh. Kapan lagi aku bicara di depan LDII, ya kan? Undangan ini mahal banget. Apalagi aku suruh bicara duluan. Jadi kembali ya, jadi kita ini kadang-kadang terlalu kagum, tapi kita harus koreksi diri. Selalu pemimpin-pemimpin kita banyak yang dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini karena watak kita, karakter kita. Karakter kita ini pada dasarnya baik. Benar nggak? Kalau kita kedatangan tamu, coba kita ingat, kita kedatangan tamu, ya kan? Tamu siapa saja datang, monggo pinara. Kalau perlu kita diam-diam ke tetangga.
pinjem gula, ngutang dulu di warung, karena kita menghormati tamu. Iya kan? Dan ini selalu kita lakukan. Kalau ada yang datang ke desa kita, datang, terima kasih, mau silakan. Kita nggak punya apa-apa, kita mau kasih. Ini sifat bangsa Indonesia. Semua suku, semua daerah sifatnya seperti itu. Benar atau tidak? Orang tua kita, ibu kita dari kecil mengajarkan, ya kan? Nah, kalau besar ya harus jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bermanfaat, tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Ada budaya-budaya lain yang tidak salah. Mungkin itu budaya dia, pengalaman dia. Ada di situ yang diajarkan, nak, yang penting kamu harus menang. Bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Diajarkan seperti itu. Nak, yang penting kamu harus kaya. Tidak peduli bagaimana caranya kau kaya. Ada budaya seperti itu. Ini makanya kita kadang-kadang disebut clash of culture, clash of civilization. Karena mindsetnya berbeda dengan kita. Kita tamu ramah tamah. Kita ada pelajaran gotong royong. Kita tidak bisa lihat ada saudara kita yang kelaparan. Jadi ini mempengaruhi pandangan bernegara dan pandangan berekonomi. Saudara-saudara sekalian. Ini berpengaruh karena ada negara-negara yang berazaskan kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal yang diutamakan adalah keuntungan si punya modal, si kapitalis. Yang penting dia untung. Dengan modal untung dia tambah modal, dengan tambah modal dia tambah modal lagi, dan ujungnya yang kaya hanya segelintir orang saja. Itu cocok mungkin untuk budaya yang lain. Dan mereka mengatakan, ini pelajaran, mereka mengatakan greed is good. Keserakahan adalah baik. Ini tidak cocok sama budaya kita dan agama kita. Kok keserakahan baik? Keserakahan bagi kita akan mengarah kepada kecelakaan, kepada penderitaan. Dan inilah sebenarnya masalah bangsa kita, karena elit kita banyak belajar di barat. Termasuk saya sendiri. Saya didikan barat. Yang saya sebut tadinya saya kagum sama barat. Ya. Oh, barat makmur. Barat menguasai teknologi, etc., etc., etc. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak azazi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak azazi. Jadi ada pelajaran hak azazi untuk satu kelompok manusia, dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Jadi saudara-saudara, kita ini, bangsa Indonesia ini harus melek. Bukan kita benci sama orang lain, tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian,
yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini. Karena itu waktu tahun 2019, ya kan, saya kalah. Loh, gue kalah, lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, Tapi pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah, selalu korban adu domba, selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu. Suku sama suku, daerah sama daerah, agama dengan agama, mazhab dengan mazhab. Sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu, saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Dan pada saat itu, Pak Jokowi yang menang, dia mengulurkan tangan, dia mengajak saya bergabung, dia mengajak saya bersatu, dia memberi kesempatan saya untuk berbakti dan mengabdi bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Pak Jokowi kalahkan saya, tapi saya punya insting, saya punya firasat. Pak Jokowi ini hatinya baik, niatnya baik, hasratnya baik, sama dengan saya. Kenapa kita tidak bisa kerjasama? Kalau niat kita sama, hasrat kita sama, ingin berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia, kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Siapa yang nomor satu, siapa yang nomor dua, siapa nomor tiga, nggak ada urusan, itu tidak penting. Kita bersatu untuk rakyat kita. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun, seluruh elit bisa kerjasama. Kadang-kadang sulit, kadang memang tidak gampang, karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit. Tidak mengerti negara kita luar biasa. Tidak mengerti negara kita begitu kaya. Dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan, dan kekerasan? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Maaf. Tapi dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara, itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek bicara, tapi bicara meyakinkan, memberi argumen,
memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat jauh lebih baik daripada gontok-gontokan, daripada ribut. Saya kira para ulama yang paling tahu. Ini pun juga ajaran daripada kiai-kiai saya, iya kan? Bahwa kalau bisa kita membuat perbaikan, perubahan dengan kata-kata, dengan meyakinkan, dengan mempengaruhi. Jadi karena itu saudara-saudara, saya membuat buku, di mana-mana saya diundang, saya bicara. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, selama 20 tahun mungkin pidato saya nggak banyak berubah, ya kan? Inti tadi satu, kita harus kerjasama. Inti kedua, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang bangsa kita cukup lama, bangsa kita dibohongi. Cukup lama. Bahwa kita tidak percaya diri, tidak percaya pendiri-pendiri bangsa kita. Sebagai contoh, nah ini saya mulai ya. Kalau kita ingat tujuan nasional kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional kita jelas tertera di situ. Bahwa tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Berarti bangsa kita ini harus kuat. Bangsa ini pertahanannya harus kuat. Karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan bangsa asing karena keramahan kita datang tadinya untuk berdagang, lama-lama nggak mau pulang. Kita ramah, monggo pinara, lama-lama dia nggak mau pulang. Dia bilang rumah itu rumah dia. Kita jadi kacung di bangsa kita sendiri, di rumah kita sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu kita tidak kuat. Makanya pendiri-pendiri bangsa kita menaruh tujuan nasional melindungi. Tapi banyak tokoh di Indonesia yang mengatakan, apain bangun tentara yang kuat? Emang kita mau perang? Ada yang ngomong begitu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang. Perang itu dahsyat. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang menggunakan kekuatan tentara untuk menindas bangsa-bangsa lain. Kita mau ditindas atau tidak? Tadi Bapak Presiden mengatakan, kita kira Ukraina jauh. Perang Ukraina mempengaruhi kita di sini. Kita kira perang di Gaza jauh. Perang di Gaza mengakibatkan BBM seluruh dunia naik. Mempengaruhi kita di sini. Dan saudara-saudara, bangsa kita kaya sekali. Bangsa kita kaya sekali, dan karena kekayaan itu, jangan mengira tidak ada bangsa-bangsa lain yang mengincar kekayaan kita. Tadi disinggung, nikel adalah mineral, ya, zat yang langka. Yang langka. Tapi di abad ke-21 ini, nikel sangat menentukan peradaban teknologi yang akan datang. Dan kita salah satu pemilik nikel terbesar di dunia. Nah, kalau kita
bicara manusiawi. Kalau kita punya harta, tapi kita tidak bisa menjaga harta itu, kira-kira kita dirampok atau tidak? Tidak perlu terlalu pintar untuk faham. Kalau kita diketahui punya harta yang banyak, tapi dia lihat tidak ada usaha untuk menjaga harta itu, pasti akan diambil. Ini namanya hukum manusia. Yang kedua, kita juga tujuan nasional kita sangat jelas bahwa kita memang harus memajukan kesejahteraan. Ini tujuan nasional, kita harus memajukan kesejahteraan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Saudara-saudara, 1, 2, 3, 4. Ini syaratnya adalah bahwa kita harus punya banyak sumber daya. Kita harus punya banyak uang supaya rakyat kita bisa sejahtera. Inti masalah yang saya sudah bicara selama 20 tahun lebih, dan saya, di dalam tulisan-tulisan saya, dan nanti saya tinggalkan, adalah bahwa sudah ratusan tahun, waktu zaman Belanda, dan sesudah merdeka pun, dan sampai sekarang, sampai beberapa tahun ini, terjadi suatu gejala, fenomena itu adalah yang saya sebut net outflow of national wealth. Jadi kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Karet, kelapa sawit terbesar di dunia produksi. Karet, 21 komoditas kita unggul di dunia, tapi hasilnya diekspor dan uangnya banyak sekali yang tinggal di luar. Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia, tapi kekayaannya tidak tinggal di Indonesia. Ini datanya ada semua, coba diperiksa. Jadi perjuangan saya selama sekian belas tahun, sekian puluh tahun adalah meyakinkan elit bangsa Indonesia bahwa ini tidak boleh diteruskan. Bahwa kalau begini, apa bedanya? Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya republik? Untuk apa kita punya MPR, DPR? Untuk apa kita punya presiden, menteri? Kalau kekayaannya ke luar negeri terus. Di situ perlu ada perubahan, dan disitulah kenapa saya maju di politik. Dan Pak Jokowi setelah beliau jadi presiden, di dalam beliau lihat angka-angka tersebut, sehingga beliau dan tim inti beliau ambil kesimpulan yang sama. Ini harus dirubah. Dan beliau canangkan strategi hilirisasi. Tidak akan mengizinkan bahan baku kita dijual murah sebagai bahan mentah. Sudah terlalu lama barang-barang kita dijual mentah. Nilainya tidak ada di Indonesia. Dengan hilirisasi itu, ternyata banyak negara berang. Uni Eropa berang. Marah-marah, kita digugat ke WTO, World Trade Organization. Dan kita dikalahkan, kita naik banding. Terus IMF neken kita. Alhamdulillah Pak Jokowi ini tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi
dan mengatakan terus hilirisasi. Nikel sudah dilarang, sebentar lagi boksit, dan nantinya 21 komoditas akan kita paksakan harus diolah di dalam negeri, saudara-saudara. Saya minta izin minum kopi boleh? Pak Kiai, tapi nggak ada kursi nggak apa-apa ya? Ini bisa 3 jam lagi nih. Pokoknya panitia aku udah nawarin, kalian nggak suruh saya turun ya saya terus. Saudara-saudara, ini ada cerita, tapi nggak ada wartawan kan di sini, nggak ada. Aku cerita, ada warga negara asing di sini nggak apa-apa ya. Sohib. Brother, where? Hah? Rusia. Spasiba. Rusia agak baik sama kita ya. Hah? Oh, ada Singapura. Oh, friend. Saudara-saudara, aku cerita ya soal Jeep. Jadi, saya Menteri Pertahanan. Harus mengadakan Jeep untuk seluruh TNI. Iya kan? Darat, laut, udara. Kebutuhan kita 10.000 Jeep. Tentunya diajukan dong, Pak, ini ada Jeep dari Austria. Harganya $100.000 satu. Ada Jeep dari sini, dari situ. Ada Jeep dari sebuah negara. Nggak enak karena ada orang asing, saya nggak sebut negaranya mana. Negara X. 20.000. $20.000 sampai di Indonesia. Murah banget. Dan, tapi saya ini, hati saya nasionalis kayak LDII, ya kan? Jadi masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, perwira Indonesia di mana-mana, pakai Jeep asing, nggak enak aku, ya kan? Panggil Pindad, cari. Saya tahu ada profesor yang kerja di General Motors 15 tahun. Orang hebat, lulusan MIT, etc. Mungkin yang dulu anak buahnya Habibie yang dikirim itu. Dia kerja di sana. Saya dengar dia memang sudah pingin pulang. Saya cari dia, saya bilang, Anda kerja di General Motors? Iya Pak. Profesor. Bisa nggak Anda bikin mobil untuk Indonesia? Bisa Pak. Bisa. Oke. Saya minta dia masuk ke Pindad. Aman. Inilah LDII, dia udah siapkan. Kalau jatuh pun ada penampungnya di bawah. Emang LDII, presidennya yang mengatakan LDII pinter-pinter orang itu. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi akibat profesor itu dia persiapan akhirnya bisa Pak kita bikin Jeep buatan Indonesia. Harganya berapa? $60.000. $59.000 persisnya. Kenapa? Pak, economy of scale lah, inilah, itulah, memang awalnya selalu mahal. Kalau kita sudah bisa bangun 50.000 setahun, 30.000, itu nanti harganya turun. Jadi saya dilema. Mau saya pilih yang murah, 20.000, tapi perwira Indonesia pakai mobil buatan orang lain. Atau agak mahal sedikit, buatan anak-anak Indonesia. Udahlah, aku pilih buatan anak-anak Indonesia.
Gagah nggak itu? Diharapkan nanti semua pesantren, semua LDII pimpinannya pakai jeep buatan Indonesia semua. Jadi saudara-saudara, walaupun hanya Menteri Pertahanan, tapi bersama Jokowi kita berbuat banyak untuk Republik Indonesia. Jadi saudara, ini hanya contoh ya, bahwa kita bisa, kita mampu. Masa kita tidak mampu? Korea tidak punya sumber alam seperti kita. Tahun 67 per kapita kita sama Korea sama. Sekarang mereka, kita di sekitar berapa? 4.800, mereka sudah kalau nggak salah 30.000. Kenapa? Karena mereka punya strategi, komitmen, will, tantangan. Mereka juga ingin hidup bermartabat. Kita ingin hidup bermartabat. Kita tidak mau ada kemiskinan di bangsa Indonesia. Kita tidak mau. SDM sangat penting. Saya hanya mau sekarang langsung saja. Tadi ya, swasembada pangan mutlak dan akan kita capai swasembada pangan. Manakala saya diberi mandat, Prabowo Gibran dan tim saya semuanya diberi mandat, dalam 3 tahun kita swasembada pangan. Aku semangat dia ini. Hanya di LDI aku kasih ceramah didampingi karawitan ini. Kelenengan. Dari mana kalian ini? Solo. Waduh ini. Gara-gara Pak Jokowi datang Solo. Enggak ada Banyumas ya? Hah? Ada Banyumas mana? Di belakang. Bagian apa? Gong. Ini semangat aku nggak mau turun-turun. Kapan saya dilempar sandal? Disuruh turun. Salah sendiri ya panitia. Gue nggak disuruh turun, gue nggak turun. Saudara-saudara, jadi SDM intinya SDM salah satu program unggulan kita. Tadi semua program akan kita lanjutkan. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia.
Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat. Bantu saya milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang mungkin pidato yang paling sedih dari Pak Prabowo Subianto ya. Beliau sampai mengatakan bahwa ya Tuhan, jangan panggil aku sebelum aku bisa memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Waduh, ini bukti bahwa Pak Prabowo itu sangat tulus, sangat ikhlas untuk bekerja bagi rakyat Indonesia, teman-teman. Beliau sudah mendedikasikan hidupnya, nyawanya untuk Indonesia. Nah, bagi kalian di luar sana yang masih membenci, masih menuduh Pak Prabowo yang tidak, saya harap kalian nonton video ini dan semoga hati dan pikiran kalian semakin terbuka agar bisa melihat sisi lain dari Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak hanya melihat keburukan, walaupun ada sisi positif, selalu dimentahkan keburukan. Ya semoga kalian disadarkan, teman-teman ya. Karena kalau saya melihat Pak Prabowo ini apalagi yang mau dicari oleh beliau, teman-teman. Harta sudah banyak, keluarga ada, anak ada. Apalagi yang mau dicari sama beliau? Umur sudah tua, teman-teman. Sudah 70-an tahun. Beliau sampai saat ini sudah beberapa orang yang ada di dekat beliau itu sudah memberikan kesaksian bahwa Pak Prabowo memang ingin mendedikasikan hidupnya, nyawanya untuk bangsa Indonesia. Semoga di 2024 Pak Prabowo ini terpilih dan sudah terpilih, sudah menjadi presiden elect, tinggal menunggu putusan MK. Semoga Pak Prabowo bisa mewujudkan cita-citanya agar beliau meninggalkan Indonesia, meninggalkan dunia ini dengan tenang, dengan penuh rasa bangga, dengan jiwa patriot dan kesatria sebagai seorang jenderal TNI, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua sehat. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Saya tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian untuk men-share video ini karena bagi saya video ini sangat keren, teman-teman. Ini membuktikan bahwa ketulusan dan keikhlasan Pak Prabowo. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.